Sesuai dengan yang PPT singkat itu, jadi kalau decision itu waktu titik di mana kita harus membuat keputusan, decision. Kalau event, Hmm. itu sesuatu terjadi pada pada keputusan kita. Jadi event atau disebut juga kata lainnya adalah chance note. Kenapa? Chance itu kan peluang ya. Ada sesuatu yang bisa terjadi, peristiwa yang berpeluang terjadi. Gitu sih kira-kira. Ya, karena peristiwa tersebut berpeluang terjadi, artinya kita juga nggak tahu persis peristiwa apa yang akan terjadi, apakah A atau B atau C, misalnya gitu. Jadi, secara gampangnya mungkin di situ yang membuat keputusan bukan kita, tapi adalah Tuhan kali ya. Gampangnya begitu kira-kira, secara kasar. Jadi kita terima apapun yang terjadi, peristiwanya. Itu sih. Jadi kita akan coba tanyakan sebentar dari sisi property agentnya itu kemarin. Nah, ini dia. Oke, jadi ada agen properti Michael, itu punya peluang. Dia ditawarkan untuk menjual tiga residential property, satu di Karawaci, satu di Depok, satu di Cibubur. Tapi ada syarat-syarat tertentu nih. Yang pertama, ya harga yang jualnya diminta 500 juta untuk yang di Cibubur, 500 juta untuk yang di Depok, 1 miliar untuk di Karawaci. Syarat kedua, dalam penawaran tersebut, setiap propertinya harus terjual satu demi satu, nggak bisa sekaligus. Dimulai dengan properti yang di Cibubur. Kalau itu terjual, dan kalau Michael mau terus, dia bisa milih untuk menjual berikutnya Depok atau Karawaci dulu, itu untuk yang kedua nih. Nah, kalau dia ternyata mau terus lagi dan berhasil menjual yang kedua, dia punya opsi untuk juga mencoba menjual yang ketiga, jadi properti yang sisanya itu. Nah, syarat yang ketiga itu komisi 4% dari penjualan yang sukses. Syarat terakhir, kalau satu properti itu udah dijanjikan untuk dijual, harus terjual dalam waktu 30 hari atau kurang. Tidak, seluruh penawaran ini batal gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin di minggu kemarin sudah memutuskan ada yang ada yang memilih penawaran, menerima penawarannya kalau dalam posisi Michael atau menolak gitu kan kira-kira ya. Ya, jadi kita coba gambarkan dengan decision tree-nya seperti apa sih? Oke, di sini Michael menghadapi keputusan. Dia harus membuat keputusan kan, terima atau tolak, betul kan? Terima tawaran atau tolak tawaran. Jadi kita mulai dengan ini. Jadi kalau dia menolak, reject, ya udah selesai situ aja. Kalau dia menerima tawaran, artinya dia udah sepakat dengan syarat pertama, yaitu berusaha menjual ibu bor, gitu kan? Ya, Dan harus terjual dalam waktu kurang dari 30 hari. Gitu kan? Kurang dari 30 hari. Oke, jadi kalau dia di cabang yang atas ini, artinya dia udah menerima tawaran, dia harus menjual Cibubur dalam waktu 30 hari. Kalau dia memilih cabang ini, ada dua kemungkinan peristiwa yang terjadi, yaitu Michael akan berhasil menjual dalam waktu kurang dari hmm. 30 hari, gitu kan? Sukses. Gagal. Oh,
terjual atau tidak terjual. Nah, itu aja kan peristiwa yang bisa terjadi. Ya, Jadi terjual dalam waktu 30 hari orang atau tidak terjual walaupun udah lewat dari 30 hari. Jadi di sini kalau kita lihat karena ini peristiwa event note atau chance note, dia ada peluangnya. Jadi dua cabang ya 50%, 50%, setengah-setengah, 50-50 gitu kan. Di sini nggak ada pertanyaan ya mudah-mudahan ya, cukup jelas ya. ya jelas. Eh, kalau dia tidak bisa menjual dalam 30 hari, ya batal, selesai. Dia nggak dapat apa-apa, gigi jari. Kalau dia berhasil menjual, nah dia di sini dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk apa? Dia harus membuat keputusan. Dia harus lanjut, atau stop, berhenti. Gitu kan bunyinya. Yang sini loh. Kalau Cibubur itu berhasil terjual, kalau dia ingin terus, dia bisa milih. Oh, sekarang harus milih antara Depok atau Karawaci berikutnya. Jadi di sini kalau dia mau terus, dia harus membuat keputusan lagi. Kedua, alternatif yang dia bisa pilih. Depok dulu yang jual atau Karawaci. Oke, coba kita lihat yang cabang atas dulu deh. Di sini dia ternyata memilih menjual Depok dulu. Kurang dari 30 hari, batasnya 30 hari ya. Jadi ada di sini, kalau dia memilih cabang ini, tentunya dia akan menghadapi dua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Sukses atau gagal. Berhasil menjual Depok, atau nggak bisa menjual Depok. Oke, di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Aman, Pak. Kalau dia berhasil menjual Depok, dia bisa berhenti atau lanjut. Gitu kan? Dia harus membuat keputusan. Stop atau lanjut jual yang sisanya. Kalau dia mau lanjut dan jual Karawaci, artinya kurang dari 30 hari, di sini akan ada dua peristiwa lagi kemungkinannya. Sukses, gagal. Hmm. Oke, jadi kalau di sini ya udah dia nggak bisa lanjut lagi. Udah tiga properti udah selesai kan. Hmm. Stop. Kalau yang sini stop. Sini, nah yang ini belum ya. Ini stop juga ya. Dia nggak bisa berhasil menjual Depok. Oke. Nah sini dia memilih untuk jual Karawaci dulu nih. Oke. Nah di sini Sesuai. artinya ada dua kemungkinan peristiwa yang bakal terjadi. Oke. Nah di sini dia berhasil menjual Karawaci, dia bisa lanjut atau berhenti. Berhenti, nggak mau jual yang ketiga atau lanjut. Sel Depok. Nah di sini ada dua kemungkinan bisa terjadi. Dia gagal menjual Depok bagian ketiga ya, rumah yang ketiga, atau dia berhasil menjual Depok sebagai rumah ketiga yang dia mau jual. Eh, ya begitu.
Bentuk pohonnya, ada yang udah coba belum? Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang tinggal, kalau misalnya, ini sekarang angkanya belum beres nih. Jadi, kalau dia berhasil menjual Cibubur, kalau dia nggak berhasil menjual, ya dia nggak dapat apa-apa, nyengir aja gitu ya. Tapi kalau dia berhasil menjual Cibubur, tentunya dia dapat komisi dong. Komisinya berapa di sini? 4% ya, 4% dari harga 50 juta. Jadi di sini dia akan terima 20 juta. 20 juta. Oke, jadi kalau kita lihat, kita taruh angka di sini, akan langsung tertera di sini, ya kan dia dapat 20 nih kalau dia berhenti gitu. Hmm. Tapi kalau dia ternyata memutuskan untuk lanjut, dia harus milih nih antara Karawaci sama Depok dulu. Hmm. Tuh kan, Depok atau Karawaci. Oke, misalnya dia pilih ke Depok dulu. Dia nggak berhasil jual Depok. Oh, mohon maaf. Persyaratan terakhir bilangnya, sekali dia harus jual, dia janji untuk jual sesuatu, ternyata nggak berhasil, perjanjian batal. Hmm. Jadi di sini, dia nggak bisa dapat 20 juta yang 20. dari Cibubur, dia dikurangin lagi. Balikin dulu, Bang. Dia dapatnya nol. Tapi, kalau dia berhasil menjual Depok, 4% dari 500. 500 juta, dapat 20 ya. Oh, nah. Kalau dia berhasil menjual dan dia memutuskan berhenti, dia dapat 40 juta. Nah, di sini kalau kita lihat, nanti dia memutuskan terus dia harus jual Karawaci. Kalau dia nggak berhasil jual Karawaci, diambil dulu lagi, batal kan? Nol. Tapi kalau dia berhasil jual, akan ada tambahan lagi 4% dari 1 miliar 40, gitu kan? Nah, yang tadi udah ya, dia dapat nol. Sekarang yang ini, kalau dia berusaha menjual Karawaci, ya ternyata nggak bisa ngejual Karawaci, dibalikin duitnya. Kalau dia berhasil menjual Karawaci, dia mau stop, 40. dia akan dapat apa nih? Kan dia berhasil menjual Karawaci kan, dia akan ada tambahan 40, dan 40. dari ini. 40. Iya, 40 ya. Thank you. Nah, kalau di sini, dia akan terus, nggak mau berhenti. Dia berusaha menjual, ternyata dia nggak berhasil menjual. Semuanya dibalikin. Dia bilang 60. Kalau dia berhasil menjual, tambah lah gitu. Dapat 20. Mm-mm. Ya kan? Begitu. Jadi tergantung dari dia untungnya kemana dia ngarahnya. Hmm. Dia bisa dapat betul-betul dapat 80 juta atau nyengir karena cuma dapat nol harus harus balikin semua duitnya yang udah pernah diterima atau dapat 40 atau dapat nol atau 80 atau nol lagi atau 60 atau nol atau 20 atau nol Nol. gitu. Kalau dia mau nolak ya nggak dapat apa-apa nol. Nah kalau kita lihat sini kita udah selesai buat pohonnya, pohon ambilan putusan tadi. Sini kelihatan kan, secara gambarnya kelihatan yang ada di sini. Oh, ternyata gambarnya seperti ini, gitu sih. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini bisa dipakai buat apa yang besar gitu kan. Kalau kita lihat nih, ini 80, ini 0, ini kemungkinan 50% terjadi. Kemungkinan 50% terjadi dapat 0, dibagikan semua barang, duitnya. Jadi kan seimbang nih, 50-50. Tentunya rata-ratanya adalah setengah dari 80 tambah setengah dari 0, jadi dapatnya 40. Rata-rata Hmm. dari ini sampai ini. Nah, di cabang yang atas, dia kan harus ngambil putusan nih. Kalau dia lihat, di sini sepertinya seakan-akan dia akan bisa dapat rata-rata 40. Di sini juga dapat 40. Seimbang. Oke, nih dia akan seimbang 40.
ke atas, mau ke bawah, sama saja. Nah, sekarang cabang atas ini dari peristiwa loh ya, bukan kotak nih. Ini kan 50% kemungkinan dapat 40. Ini 50% kemungkinan dapat 0. Jadi rata-ratanya 20. Oh, nah, kita pindah dulu sebelah sini ya. Sama juga nih, kita dari daun menuju ke batang yang paling besar. Di sini 80, 0, rata-ratanya 40. Kemudian, mana yang mau dipilih? Ini ada 40, ini ada 60. Ya tentunya dia akan pilih yang lebih besar dong, untungnya. Jadi, disenterinya sebetulnya bisa menunjukkan, ini loh, kalau, kalau kita punya dua pilihan, jual Depok dulu atau berhenti, ya berhenti 60. Tuh, dia milihnya ya. Dia memilihkan buat kita yang bawah. Oke, nah di sini ada 60, ini ada 0, 50%, 50%. Jadi rata-ratanya 30. Di sini ada keputusan. Ada cabang yang atas berapa nih? 20. Cabang yang bawah berapa nih? 30. Oh, si pohon ini berusaha menunjukkan ke kita, cari batang yang lebih gede, yaitu yang 30. Oh. Nah, ini keputusan juga. Di sini ada 30. Nah, ini kan ini yang dipilih, jadi 30 sini. Nah, di sini, ini angka cuma 20. Pohonnya udah berusaha nunjukin batang yang lebih gede yang mana? Yang atas. Tuh, 30. Jadi ini kasih tahu ke kita, pilih yang atas. Arif. Gitu, gitu. Nah, sini, ini ada peristiwa kan? Ini 50% kejadiannya, kemungkinannya. Sini 50% kemungkinannya. Jadi di sini antara 30 sama 0, 15 rata-ratanya. Oh, sekarang ini udah mulai sampai akhir nih. Ini keputusan kan? Ada cabang, di sini ada angka 15. Ya, lah, angkanya cuma 0. Ya, pohonnya bisa nunjukin batang yang lebih gede, yang besar mana? Yang atas, 15. Gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin usulannya dari decision tree, dari pohon ini, ya kita akan memutuskan untuk ambil tawarannya. Gitu. Gimana, ada pertanyaan, komentar? Oh, nggak ada ya, saya mau nanya. Jadi 15 ini maksudnya apa? Kita akan dapat duitnya 15 juta gitu. Enggak kan? Enggak, itu nilai yang menunjukkan pilihan yang kemana gitu sih. Mm-mm. Jadi sebetulnya kalau kita ke milih cabang yang atas, kita nggak akan dapat duit 15 juta. Kalau kita milih cabang yang atas, kita akan bisa dapat 0, bisa dapat 20, bisa dapat 0, bisa dapat 60, bisa dapat 0 juga, bisa dapat 80, 0, 40, 0, 80. Tapi rata-rata dari angka ini mana? Rata-rata 15. Itu aja. Jadi tergantung. Bisa saja kita ngikutin decision tree. Saya pikir akan dapat 15. Enggak. Kita kan bisa dapat 0. Tapi karena kemungkinannya untuk dapat lebih dari 0 terlebih besar, jadi seakan-akan decision tree-nya bilang, Rif, ambil resikonya. Ambil yang kira-kira katanya dahan yang itu lebih rimbun. Gitu. Di situ mungkin ada buahnya. Pak, izin Oke, bertanya, Pak. ya, gimana Mbak Mutia? Kalau misalnya kita ngikutin aliran mana yang lebih besar, pada akhirnya kita akan memilih kita ambil tawaran itu, tapi ya memang harus sukses gitu kan, Pak? Ya enggak lah, mana bisa kita kan nggak bisa menentukan masa depan. Maksudnya kita nggak akan tahu masa depan mana yang akan terungkap gitu kan. Oke, Bisa jadi aja kalau misalnya dari kesimpulan ini, yang kita harus ambil yang mana ya, Pak? yang kita harus ambil Mm-mm. gantung. Tergantung dari apa, yuk. Mbak Mutia tergantung dari apa? Dilihat dari kan semua rata-rata itu Pak yang jadinya ya. Ya,
Berarti ya, kalau kita nolak udah pasti dapat nol. Ya, kalau nolak udah pasti dapat nol. Tapi kalau kita ambil, terima tawarannya, ada kemungkinan bisa dapat 80 loh. Tuh, 20 juta, 20 juta. Gitu. Ya, Terburuknya berapa? Nol, betul kan? Hmm. Jadi tergantung apa? Tergantung resiko yang kita mau ambil. Seberapa besar resikonya yang kita mau ambil. Resiko dari apa nih? Ya kalau ternyata kita ujungnya setelah 30 hari, 30 hari, 30 hari, 90 hari ya. Ternyata kita cuma dapat nol lagi. Orang akan bilang, Rif, kenapa nggak dari awal aja dapat nol? Tolak aja, tuh. Capek-capek, 90 hari, nggak nggak cukur rambut, rambutnya panjang, cuma dapat nol lagi. Gitu. Gimana Mbak Mutia? Betul kan? Setuju nggak? setuju Pak. Ya gitu jawabannya. Mau ngikutin? Boleh. Nggak ngikutin? Ya boleh. Nah, Berarti intinya tetap seberapa besar keyakinan kita akan case ini kan Pak, kita akan sukses apa enggak gitu Pak. Kalau yakinannya, emang dari awal kita nggak kita nggak yakin. yakin, ya kalau Tuh, dari awal kita nggak yakin, mending kita nggak usah ambil gitu ya Pak. gini, kan ada yang kemarin di minggu lalu kan ada bilang, resikonya apa sih? Itu udah spend waktu, gitu kan. Nah, kalau udah spend waktu, itu kan bisa jadi resiko. Karena bisa saja harusnya kita bisa jualan apa properti yang lain, tapi kita pakai untuk jualan ini, ternyata dapatnya nol juga. Gitu kan Bang Mutia? Nah, risiko itu mungkin bisa digambarkan di mana? Misalnya begini, kalau ternyata di sini kan kita mau jual Cibubur. Gara-gara kita jualan Cibubur, kita nggak berhasil jual properti yang lain. Fokus saya ke Cibubur, gitu kan. Ini dapatnya nol, gitu kan. Ini 20 kalau terjual. Kalau terjual. Kalau nggak terjual, kita udah mengorbankan properti lain. Seharusnya bisa dapat komisi berapa? Udah otomatis. Yang satunya, properti yang satunya kita bisa jual, itu udah pasti otomatis dapetin kita misalnya, ternyata ya, misalnya, ternyata harusnya kita bisa dapat komisi 10 juta. Jadi kita udah membuang kemungkinan dapat 10 juta. Nah, jadi apa? Si decision tree-nya tetap ngusulin ambil aja deh. Masih ada kemungkinan ini lebih bagus dibanding ini. Masih ada kemungkinan loh. Masih kemungkinan juga sama aja. Tapi ada kemungkinan ya udah kita hilang 10 juta tadi. Kenapa kok bisa gitu? Gara-gara kita sibuk jualan Cibubur, properti lain misalnya di Manggarai, kita harusnya dapat 10 juta tuh di tangan. Kita milih untuk fokus ke yang ini semua. Nggak dapat tuh 10 juta di tangan. Terusnya kita sibuk, oke, ternyata kita triliun. Itu berhasil kok, Rif. Bisa menjual Cibubur. Oke, kalau kita stop di sini, kita tapi dipotong kan 10 juta yang udah hilang tadi. Dia bukan 20 juta, gitu. Nah, kalau stopnya di sini, ternyata nggak bisa ngejual Karawaci, kan digulung semua. Terus balikin 20 juta. Plus 10 juta yang harus di tangan kita nggak dapat. Jadi ini tergantung, ini kalau saya boleh sedikit revisi, berapa sih loss dari peluang yang kehilangan peluang tersebut berapa risikonya? Misalnya, kalau ada yang mau argumentasi demikian. Gimana Mbak Mutia? Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita
ambil gitu ya Pak, kita juga memperhitungkan biaya yang udah kita keluarin gitu kan Pak. Ya, betul. Jadi resikonya apa dulu nih, gitu kan. Jadi dari minggu lalu sudah mulai ada yang bilang, waktu juga bisa, promosi juga bisa, reputasi kita hancur karena nggak bisa, kita dianggapnya sebagai agen properti yang oke banget, tapi ternyata nggak bisa ngejual, gitu kan. Wah, orang-orang bisa nggak percaya kita. Gara-gara nggak percaya kita, reputasi kita turun, jadi beberapa peluang jadi hilang deh. Jadi gitu kan, Mbak Mutia. Angkanya mau berapa? Kalau kita estimasinya, maksimum cuma 10 juta di sini. Kayaknya rekomendasi masih terus ambil aja tawaran. Tapi, kalau kita estimasi kita, kalau saya ambilnya semuanya, saya bisa kehilangan sampai 100 juta. Saya kan diambil. Jadi di sini, risiko kita kehilangan peluang jual properti yang lain berapa maksimum? Ya, 15. Kita harus kira-kira naksir, mengira-ngira, kalau saya ambil tawaran si Arif ini, saya bisa dapat kehilangan komisi dari properti yang lain dari tiga properti ini berapa maksimum? Kalau jawabannya masih di bawah 15 juta, sikat. Kira begitu Mbak Mutia. Jadi decision center ini bisa membantu kita untuk melihat. Saya bekerja di PT Telkom Indonesia sebagai account manager. Oke? Baik Pak, makasih Pak. Oh, Mbak. Jadi ini ada yang. Oke, ya udah gitu. Jadi kita balikin juga. Nah, kalau misalnya ternyata ada informasi yang lain terhadap suatu properti, kita tahu banget lah, kira-kira ini properti yang ini bentuknya kayak gini, gini, gini. Jadi kemungkinan untuk terjualnya lebih tinggi. Apa yang kita rubah? Apa? Kalau misalnya kita mulai tahu, mulai ada berbocoran informasinya tentang Cibubur, ini yang kita akan rubah adalah ini kan, bukan lagi 50-50. Oh ternyata lebar tanahnya si rumah ini nggak wajar seperti yang saya contohkan minggu lalu. Ya, tentunya ini karena kita tinggikan, kemungkinan untuk nggak bisa ngejual itu berapa? Ya mungkin bisa sampai 90%. Ini cuma 10%. Ini yang berubah. Tuh, ya itu turun. Nggak terlalu menarik di awal. Tapi dari sini juga bisa membantu kita seperti apa. Oke deh, informasi properti mana yang paling sensitif? Si Cibubur, atau properti kedua, atau properti ketiga yang kita harus gali informasinya. Yang lebih penting yang mana? Kita udah lihat ya, ini ternyata kalau kita bisa dapat gali informasi Cibubur, misalnya jadi 90% kita yakin nggak bakal bisa kejual, jadi cuma 10% kemungkinan kita bisa ngejual, itu efeknya jadi cuma 3. Gitu kan? Nah, kalau yang kedua gimana? Terubah sekarang coba. Karawaci lah. Depok dulu. Kalau kita dikasih bocoran Depok, lebih sensitif mana nih? Lebih penting mana? Informasi tentang Depok, Cibubur, atau Karawaci sebetulnya kita harus cari bocoran. Hmm. Kita ganti begini kan? Ternyata apa? Sekian. Kita balikin ya. Jadi ternyata di Depok ini nggak terlalu sensitif. Coba kalau Karawaci gimana? Hmm, Karawaci lebih penting daripada Depok. Itu dapat bocorannya. Tapi lebih penting Cibubur. Kita harus dapat bocoran pertama kali Cibubur. Hmm. Segitu kan? Kita balikin.
Nah, kalau yang ini, yang ketiga di sini efeknya seperti apa sih? Ya. Nggak mengaruhi apa-apa, kan? Yang ini kita ganti sekarang, nggak berpengaruh. Jadi mungkin saja waktu kita ngelihat begini, kalau misalnya saya mau terima tawaran si Arif ini, maka berikutnya, oke, setelah saya tanda tangan, kan saya bisa minta bocoran pertama kali. Saya akan fokus untuk cari bocoran tentang apa? Yang di Cibubur, itu lebih sensitif, gitu sih. Nah, Arif hal ini gini kan, Pak, ya silakan. kalau kalau di kan ya sebenarnya secara logik kan itu direlasikan terhadap waktu ya kemarin ya. Nggak mungkin lah kita ngejual jual rumah di bawah 30 hari, tiga rumah. Maksudnya tiga rumah kita jual gitu loh. Maksudnya kalau direlasikan dengan waktu itu bisa juga nggak Pak ya? Kan gini aja. Kan kita bisa aja di sini kan nggak perlu harus ada usaha. Saya nggak naruh berapa ongkos saya untuk jual. Kecuali tadi kehilangan. Kalau misalnya saya fokusnya, gara-gara saya fokus betul mengerjakan bisa menjual Cibubur, kurang di 30 hari, saya kehilangan properti lain, komisi lain, yang udah pasti di tangan, 15 juta tadinya, tentu akan berpengaruh. Tapi di sini, kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya tinggal nongkrong aja, siapa tahu kejual dengan sendirinya. Ini sangat tidak pasti, 50-50 dan paling tidak pasti ya. Dua kemungkinan, gagal, sukses. Yang paling nggak pasti adalah 50-50. Dua peristiwa tersebut bisa punya peluang yang sama persis. Saya nggak tahu pasti mana yang bakal terjadi. 50-50, 50-50. Ya udah, saya nongkrong-nongkrong aja. Bisa gitu kan, Pak Bel? Nah, kalau misalnya saya mau pakai promosi, ya udah ongkosnya berapa di sini? Bisa balik lagi ke situ kan? Oh, promosi saya mau pakai digital marketing dan itu saya batasin, oh, budgetnya maksimal 15 juta. Ya udah, masuk ke sini. Banyak kan? Yang bagus. Jadi di sini saya bisa lihat mana promosi yang paling penting. Kalau saya tarik 15 juta di sini, efeknya seperti apa? Tadi udah kelihatan ya, langsung berubah. Atau saya promosinya di sini. Saya bisa menjual Depok, saya promosi gencar-gencaran. Nggak pengaruh. Udah sampai sini. Kan? Kalau saya mau berusaha promosi di sini, ada pengaruh. Sama seperti tadi. Jadi ternyata, sekali lagi, ini paling penting di sini. Setelah itu saya bisa terserah saya aja. Kayak gitu begitu. Dan di senternya juga sebenarnya ngarahin kok. Kalau misalnya ternyata berhasil jual Cibubur, saya harus pilih yang mana kalau mau terus. Karawaci dulu atau Depok. Di senternya akan kasih tahu ke kita, bisa jual Karawaci dulu, jangan Depok. Gitu sih. Nah, untuk beberapa orang, tentunya kalau nggak ngeliat di sentri ini, insting kita bisa aja terkecoh, kita akan coba siasati dengan jual Depok dulu misalnya. Atau kita mau promosinya di promosi kedua atau promosi ketiga. Enggak. Yang paling penting promosi di sini nih. Mau promosi apa enggak? Jadi ternyata di senternya bilang, santai aja sini. Siapa tuh terjual dengan sendirinya. Kalau jual tersendiri, baru deh kita akan gencarkan suasana. Sehingga kita bisa rubah. Kalau misalnya kita promosinya, Depok, misalnya gitu kan. Nih, gitu kan. Karena nggak ada pengaruh kan. Tapi harusnya kalau kita promosi, kemungkinan terjualnya kan bisa lebih besar dong.
Jadi istilahnya bukan 50%, tapi misalnya 80%. Oh, naik sekian. Tadinya berapa nih? 5 jadi 17. Mungkin tuh dapat yang gede-gede ini, dapat 65, segala macam ini akan lebih besar. Karena kita promosi. Kalau promosi kita tidak efektif, ya sama aja begini. Ya kita malah menurunkan Hmm. rata-ratanya. Gitu sih. Jadi kebayang ya. Jadi ini sebetulnya cuma sebagai alat untuk kasih tahu, untuk mengkomunikasikan, misalnya keren. Apa yang ada di pikiran kita, waktu kita ngeliat problem ini. Di dalam kepala kita ternyata begini loh gambarnya. Tuh. Dengan segala asumsi yang ada di pikiran kita. Karena kalau nggak digambar, orang lain nggak bisa ngerti. Kita ngerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebelah kita belum tentu tahu. Kalau mereka bukan cenayang. Kayak begitu kan. Fungsinya apa nih sentri? Ya alat untuk menggambarkan, visualisasi. Sehingga orang bisa ngelihat apa yang ada di benak kita. Sehingga orang bisa diskusi. Bisa aja Pak Beron bisa bilang, saya nggak setuju nih, Rif, ini harus angka terlalu besar ini untuk promosinya. Sebelah mana? Oh, yang sini ya. Gitu. Jelas angkanya mau berapa. Mau Pak Beron hanya berapa? 5 juta saja, Rif. Oke. Efeknya berapa kira-kira? Begitu. Jadi bisa membantu dinamika kelompoknya, jadi bisa ada rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil bersama. Kalau semua orang tanda tangan, oke, ya udah. Pada hari ini, malam ini, kita semua sepakatnya begini ngelihat dunianya. Lima tawaran ini atau tidak. Gitu kan? Tanda tangan semuanya. Komit. Nggak di kemudian hari, kalau ditanyakan, kenapa tuh dulu aku ngambil tawaran si Arif? Iya, malam itu kita ngelihatnya begini sih, ada banyak yang nggak pasti. Decision tree-nya sini. Dan di dalam decision tree tersebut, resikonya kayaknya masih bisa deh kita accept. Ya. Nah, di sini resikonya yang paling tinggi apa? Cuma dapat nol. Tapi kalau gini, Rif, kalau misalnya ternyata di sini udah mulai begini, ada risiko betulan. Tuh. Kita bukan dapat nol, kita dapat minus 15. Ada ada angka yang merugikan kita dibanding kalau olah tawar. Jadi ini yang paling krusial ternyata si bubur yang depan. Ada Pak pertanyaan, Arif Bung Dan? izin tanya. Izin Ya, nanya, Pak. Ya, siapa dulu nih? Boleh Pak Sayuti, silakan. oke. Ini makasih Pak Arif. Ini di dalam option saya lihat ada pilihan untuk maximize profit sama minimize cost. Dalam Ya, konteks apa ya kita pakai yang profit atau dalam konteks apa kita memakai yang cost gitu Pak? ya ini kan kita mau cari dahan yang rimbun ya, jadi kita cari yang lebih tebal angkanya. Itu contohnya kalau kita mau cari buah-buahan gitu kan, di profitnya gitu kan. Jadi kita pilih yang ini maksimal cari batang yang lebih besar. Gitu. Tapi ada kalanya di sini mungkin ada dahan yang istilahnya ada banyak kelelawarnya gitu kan. Kita mau ngurangin dong batang yang punya banyak kelelawar yang gantung-gantung. Ya kita akan pilih yang optionnya yang minimize. Itu kalau kita rubah minimize, langsung decision tree-nya akan milih bukan yang ini, bukan accept, tapi adalah yang reject. Tuh, nol. Jadi dia akan menunjukkan yang kita tolak aja. Dahan yang ini lebih nggak rame kelelawarnya. Kira-kira begitu. Dibanding yang ini. Yang ini. Itu bahasa itu. Teksnya.
Jadi kadang-kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita lebih suka yang besar, atau konteks keputusannya kita lebih suka yang kecil. Kalau lebih suka yang kecil, minimize. Kalau lebih suka yang batangnya lebih besar, maximize. Dalam kasus ini berarti kalau kita bahasanya orang yang nggak mau keluar biaya dulu, better reject aja deh penawaran ini gitu kali ya Pak ya. Ya, kalau misalnya di sini ini lebih ke arah, ini kan sebetulnya komisi ya. Komisi kan artinya kan keuntungan ya. Ya, pasti kita akan cari ya, batang yang lebih besar, yang lebih sebesar keuntungannya. Tapi berarti dalam satu kasus mungkin hanya ada satu skema yang cocok gitu ya Pak ya. Tidak bisa, Betul. kita coba-coba ke minimize cost, coba-coba juga ke maximize profit itu tidak applicable ya Pak ya. Enggak, karena biasanya memang kita memang ada prioritas gitu. Kita lebih ke arah mau coba kurangin biayanya, atau kita mau coba naikin untungnya. Gitu, gitu. Manfaatnya atau biayanya. Manfaat kita mau tinggikan, kalau biayanya kita mau kurangin. Dan ini konteksnya tidak hanya dari segi bisnis, segala putusan yang kita ambil juga masih bisa kita masukkan ke sini. Atau dalam pemerintahan, atau dari sisi ASM, atau dari organisasi lain. Itu sih. Sederhana kan sebetulnya. Saya pakai, kalau password tadi pakai yang berbayar, saya pakai Tripan aja murah gratis. Itu password. Ya. Hanya install saja sih Pak, belum coba. Baru lihat tutorial YouTube. Gitu ya. Tapi gampang kan pakainya kan kalau pakai yang ini Ya gampang Pak. instalasinya. Oke, ada lagi pertanyaan tadi siapa yang tadi mau komentar? Saya Pak Arif. Silakan Pak Lide. Eh, ini Pak, kalau dari diskusi yang minggu lalu Pak ya, dari baca informasi di PDF Real Estate itu seolah-olah kesannya itu antara kita accept atau reject aja Pak. Jadi Hmm. kalau kita accept ya berarti ketika kita berhasil menjual Cibubur, kita akan lanjut milih Depok atau Karawaci gitu Pak ya. Tidak Hmm. ada informasi yang kalau di sini kan di decision tree plan-nya ini kita bisa stop kapanpun setelah kita menjual satu sekalipun gitu Pak. Jadi bukan Iya, berarti kita harus menjual semuanya emang begitu kan seperti ya itu. bunyinya. Kalau dia mau terus nih, kalau dia mau terus, dia bisa Ya, milih antara Depok sama Karawaci. Artinya bisa nggak terus. ya, ya Biasanya memang kalau, di diskusi yang minggu lalu itu kita lebih fokus ke arah kita mau ambil atau kita nggak ambil gitu kan Pak. oh iya Jadi kita benar. nggak tidak berfokus pada sebetulnya ada peluang kita ambil pun, tapi bisa Betul, berhenti di tengah jalan gitu Pak. Stop di betul. tengah jalan. Setelah kita gambar eh baru kelihatan gitu kan. Iya Lebih betul lebih Pak. jelas. Mm. Jadi lebih jelas. Sama mungkin kalau dalam case ini Pak ya, untuk istilahnya mungkin untuk gamification gitu, untuk tim marketing gitu mungkin sangat dibutuhkan gitu Pak ya buat ini mungkin akan bisa akan bisa eh, mungkin menguntungkan si agen propertinya gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak berhasil kejual semuanya, dia jadi nggak perlu keluar uang biaya untuk ke orang tersebut yang menjual sebagian gitu Pak ya. Hmm. Tapi apakah hal seperti ini itu memang umum Pak gitu Pak? Dalam dunia marketing kita kita bermain bermain seperti ini itu dibolehkan gitu Pak ya, dilegalkan. Ada aturan main seperti ini gitu Pak. Dan kalau memang ada aturan main seperti ini, kasus kasus menggunakan triplan ini, apakah memang benar-benar cocok untuk case-case yang seperti ini aja gitu Pak? Misalkan kalau case-nya berbeda kayak minggu sebelumnya lagi Pak, case karir choice-nya Fadilah gitu Pak, mungkin nggak bisa Hmm. pakai pakai decision seperti ini, triplan seperti ini. Hmm. Ya, tapi Gitu yang Pak. saya komentari itu dulu deh. Jadi penawaran seperti gini, mungkin Pak Lizzy bisa menyampaikan, ini kan sebetulnya nggak standar ya di dalam dunia properti di Indonesia itu kan. Boleh nggak sih Den, untuk ditawarkan? Ya Betul Pak. boleh-boleh aja. Nanti kan di dalam hukum bisnis akan kelihatan.
kontrak itu selama dua pihak tersebut atau pihak-pihak yang mau menyepakati kontraknya setuju, sepakat, ya boleh-boleh aja, gitu sih. Jadi apa namanya, kontrak standar itu cuma untuk memudahkan, untuk mempercepat. Jadi kita nggak perlu menganalisis terlalu jauh. Udah kita udah tahu lah barangnya kayak gimana mau ngapain. Itu sih standarisasi dari kontrak. Atau ya bisa nggak di luar standar? Ya bisa saja. Dan itu cukup sering terjadi di dunia keuangan terutama ya. Untuk investment bank, kita malah justru bikin yang sebenarnya tidak di luar standar. Misalnya, kalau kita mau beli suatu perusahaan atau kita mau ambil aset tambang, gitu kan. Satu aset tambang dengan aset tambang yang lain belum tentu sama persis. Atau perusahaan, maupun perusahaan dalam industri yang sama, belum tentu sama persis. Nah, kita mau bikin kontraknya, tawaran kontrak kita kepada pihak sebelah sana, tentunya ya harus disesuaikan dengan kondisi dari yang aset yang sebenarnya kita incar tersebut untuk kita beli. Pihak sebelah sana harus menganalisis tawaran kita seperti apa. Kalau di Indonesia, menjadi contoh misalnya kalau kita mau minjem uang gitu ya, meminjam uang di Indonesia biasanya sih keuangannya cukup standar. Jadi perbankan di kita cukup konservatif. Istilahnya apa? Ya nggak terlalu keluar banyak dari standar yang ada. Tapi di luar Indonesia, misalnya di Singapura, bisa sudah biasa, sangat tidak standar gitu. Jadi mereka bisa nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu teman-teman yang ingin lanjut menekuni masalah keuangan, itu bisa aja nanti kenalan dengan derivatif contohnya. Itu bisa apapun bisa dibikin jadi penawaran. Tergantung kita ngerti nggak apa yang ditawarkan. Di sini marketingnya malah justru bukan marketing retail, tapi adalah marketing menjual, memasarkan perusahaan. Dibeli, yang dijual perusahaan, bisa gitu kan. Sama aja kan prinsipnya. Tapi untuk retail, di mana pembelinya itu sebagian besar adalah masyarakat awam, kalau kita mau pakai setiap kontrak yang sangat customized, kemungkinan nggak akan datang ke kita tuh pembelinya. Mereka pusing, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita datang ke suatu restoran, terusnya kita dihujani oleh pertanyaan dari si pelayan restorannya. Apa mau beli apa? Mau makan apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya mau berapa cabenya? Mau di keadaan kondisi panasnya tuh 27 derajat atau 70 derajat, Pak. Beda lagi harganya. Kemudian nasi gorengnya itu mau di telurnya mau dipinggirkan atau mau dicampur. Beda lagi, Pak, harganya. Terus kalau misalnya Bapak ini mau makan nasi goreng kami, itu kecapnya mau kecap merek apa ya? Ada pilihan banyak. Saya yakin tuh restoran akan tutup besok. Kontrak kayak gitu harusnya kita mudahkan. Tapi ada kalanya, ada beberapa kejadian di mana kita tidak memudahkan. Kita bikin malah mereka, kita bikin seakan-akan itu bagus untuk mereka. Bukan menipu ya. Karena kan kita silakan baca sendiri tuh gitu penawaran. Gitu kan. Gitu. Kalau mereka mau tanda tangan, mereka berani tanda tangan tanpa mengerti apa yang ditanda tangan ya salah mereka kalau itu tidak membohongi. Kita paparkan apa adanya. Kira-kira kan begitu. Ini kejadian kalau misalnya pemerintah kita, misalnya negosiasi, misalnya masalah Freeport. Saya yakin Freeport kita masuk sebagai pemegang mayoritas di Freeport sekarang,
Itu nggak mungkin kontraknya standar. Yang kerja di pemerintah harus bisa menganalisis. Dan di Freeport saya tahu mereka pakai konsultan untuk bisa analisis. Ini yang ditawarin balik oleh Freeport kayak gini tuh maksudnya apa ya? Ruginya kita berapa? Dalam jangka pendek, jangka menengah, seperti apa bentuknya? Gitu kira-kira. Jadi sekali lagi, jauh ini mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sepakat. Tidak semua keputusan kita harus analisis secara detail. Keputusan yang mungkin berdampak risikonya besar bagi kita, tentunya kita harus analisis beneran. Misalnya, baiknya karena ada teman kita juga yang dari ketentaraan, tentunya, misalnya dalam satu titik, apakah misalnya ini kan Iran sama Israel lagi panas nih ya, itu kan mereka harus menghitung, masing-masing pihak harus menghitung, mau seperti apa nih, sampai di mana nih kita akan lanjut, karena resikonya bisa besar sekali bagi semua pihak. Gak mungkin cuma pakai intuisi saja. Sangat tidak profesional artinya. Karena kan kita diberi amanah. Misalnya dalam putusan demikian untuk berusaha memperhatikan semua kepentingan dari yang memberi amanah kepada kita. Kira begitu. Sekali lagi, kalau amanahnya cuma kita sendiri, artinya itu misalnya kita wirausaha, kita nggak peduli dengan, tidak ada yang dirugikan kalau kita rugi. Istri kita nggak rugi karena kita belum beristri, tidak ada anak, cuma kita sendiri, orang tua kita juga nggak masalah, karena kita juga, ya kalau rugi-rugi aja gitu. Ya ngapain dianalisis? Kalau kata orang, just do it. Gitu kan. Lakukan saja. Tapi kalau udah mulai ada orang-orang yang mungkin saja terdampak gara-gara kita, hasil keputusan kita tidak sesuai yang diharapkan, ya tolong dong analisis sedikit. Gitu kira-kira. Mereka kan pasti juga meminta pertanggungjawaban. Mas kok bisa begini mas? Gitu kan. Saya sekarang harus jual apa, semua apa mas kawinnya gitu ya. Begitu. Kan nggak lucu. Begitu. Ya maaf. Gitu. Juga nggak tahu bisa begini. Oh, gitu. Paling enggak kita bisa tunjukkan di hari waktu kita membuat keputusan, kita sudah mencoba tahu apa yang kita bisa ketahui. Saat itu. Kita memang bukan Tuhan, kita ada keterbatasan informasi. But at the time, hari itu, kita harus buat keputusan. Bisa keputusannya untuk menunda buat keputusan itu juga keputusan juga. Ya, begitu kan? Itu Pak Helisde. Ada lagi dari Bapak Ibu teman-teman? Karena kalau nggak ada, kita mau latihan ya. Saya akan minta Bapak Ibu nanti bergabung di dalam breakout room masing-masing kelompok. Boleh ya? Saya akan ada latihan ya. Cukup ya? Ya udah. Sip. Saya akan coba latihan untuk bikin decision tree untuk masing-masing kelompok. Saya asumsikan di setiap kelompok paling nggak ada satu yang sudah install, yang sudah masang tree plan-nya tadi, by tree plan-nya tadi. Ya. Oke, ini sebelumnya saya kirim dulu latihan pertamanya ini deh. Tapi kalau ini bisa cepat, ya saya akan kirim lagi yang berikutnya. Mudah-mudahan sih yang ini bisa agak cepat.
4. Hmm. Ya, itu dulu mitigasi. Kita di sini ada 5 kelompok ya. Oke, saya akan buka 5 breakout rooms. Mungkin kita coba lihat dulu ya, 15 menit ya. Kalau misalnya ternyata kurang waktunya, kita bisa coba perpanjang itu ya. Harusnya sih bisa aman. Gak apa ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Kita latihan dikit. Oke, Pak. Nah, kita akan lanjut lagi, terusnya ada latihan lagi gitu ya. Ya. Silakan, sudah dibuka. Kita room 1 ya? Room 2 ya? Eh, Pas saya di Pali sama Jeffrey sama siapa satu lagi? Pak Panji ya? Langsung share aja. Ini Bang Listi. 2 itu tarik dulu. Hmm? Siapa Ali sama itu Jeffrey. Iya. Atau Di Jeffrey. Oh, Share ya. Ini close. Ini gedein. Ali tadi ada masukan Ali sama itu Jeffrey. gue nggak tahu kemana tadi Karawaci sih mereka, Kita ngapain nih guys? apalagi di jalan kali. Main dulu di. coba Oke. kirim kan? Herman, Udah kan? belum full screen. Atau kecilin deh. Terlalu gede. Gitu ya. Nah, gitu. Gitu Di Jeffrey ngapain chat duluan? Will the trial if it Ali. Yuk. he will go to trial if he talk does not end nicely. The first step of the court proceeding is just will which judge will decide on this case what it will cost Herman 200 juta ya. Halo, sorry teman-teman ya. Meeting. Grup 8, Ali. Emang Ali grup 8. Aduh, lanjut. Siapa paling kenapa? Sorry, Mas Yogi gimana? Gue di grup Enggak. grup 2 benar. Iya benar. Enggak namanya Ali di grup 8. Lu keluar dulu dari situ lu masuk grup. Oh, salah gue. Aduh, maaf guys, masih meeting gua. Gimana ya pindahnya ya? Oke, grup agak ada grup 8. Udah benar Li di sini. Oh benar Jepak. Namanya Oh, benar. doang, Itu tulisannya nama grup 8 Ali gitu. Gue kira udah grup 8 deh. Namanya belum diedit. Itu udah bisa Iya. kemarin, kenapa ada grup 8 ya? Ini masih di ada di sekolah yang lain kali di masih ada ini di nih. Paramadina kayaknya grup 8 dia. Bukan, itu tribe dulu, zaman tribe tuh, tribe 8. Kamu Trump kan ini grup nih. Iya, dulu tuh tribe-nya di grup tuh ditulisnya grup 8 ya. Ntar saya rubah dulu. Ini gimana nih pesawat kita jatuh nih, yang minta 600 juta nih. Pesawat jatuh kenapa nih? Ya si Ya ini Herman ini cowoknya.
CEO si maskapai penerbangannya. Sorry. Jadi si Olivia Lu gue lagi sama jadi finance segala nih, ya ampun Tuhan. Ayo, gimana, sorry. Aduh, Baca aja. pelan. Baca dulu oke ya. oke. Oke. Jadi si Herman lagi Ini mempertimbangkan gitu ya buat menyelesaikan kasusnya itu lewat persidangan gitu ya. Persiapan awalnya dia enggak, harus jadi bayar. gini, si Herman ini kan CEO, terus korbannya kan si Olivia. Nah, Olivia itu akan mengajukan gugatan. Nah, Herman pengen menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan, gitu loh. Nah itu ada chance-nya tuh. Herman akan menghabiskan biaya sebesar 300 juta untuk biaya pengacara guna mempersiapkan keputusan, dan ia memperkirakan ada 90% keputusan hakim akan menganggap kasus ini layak diadili dan 10% kemungkinan kasus ini tersebut dibatalkan gitu ya. Nah, berarti decision-nya itu adalah Kalau dalam apakah memang persidangan dia dalam persiapan dulu dalam karena persidangan atau di luar pengacaranya. persidangan gitu kan. Namun ia bersedia untuk diadili jika pembicaraan tidak berakhir baik gitu. Coba deh buatin ininya aja, Say. Langsung kita bikin pohonnya ya. Iya, pokoknya. Oke. Ya. Jadi keputusannya kan dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Oke deh. Nah, nanti langsung ceritanya aja ya. Kita new berarti pilihannya Dalam pengadilan oh, atau di luar pengadilan, atau maksudnya benar ya? Nah, dalam pengadilan itu kan atau ini berarti bahasanya apa tadi ya? Oh, out of court. Oh iya. Settle ya. Settle luar pengadilan lah ya. Terus apa lagi ya? Pilihannya kalau dia dalam pengadilan itu kan dia harus Menyiapkan menyawa 300 juta ya. uang ya 300 juta. 300 juta kan kalau dia harus ke pengadilan kan? Iya. Iya. Nyewa pengacara, attorney kan? Oke. Nah, terus ntar dulu settle pengadilan. Ntar dulu ini buat decision. Itu udah decision ya? Udah, iya, udah. Nah, kalau di luar pengadilan, enggak, eventnya. Di dalam ya. Di dalam itu dia 90% bisa ini kan diterusin kan? 90% di pengadilan. Berarti 10% di luar pengadilan kemungkinan. Iya, itu event dulu, event. Ya, berarti ya, di luar cabang ya. Iya. Nah, kemungkinannya menang 90% kan? 0,9 kan? Kemungkinan diterima kan kasusnya kan? Paper of assessment 10% will be reported and 10% charge will be dismissed. Ya benar. Expected kan? Ini benar. Oke. Nah ini nih, kalau 60% chance Olivia. Kalau dalam ini dia menang. Oh gitu. Nah, ini cabang 2 lagi ya berarti ya. Si Olivia ini kan kalau menang 60% Olivia. 60%. Oke, berarti ini 0,6 ya. 0,6 Olivia wins. Kita kehilangan 5 bayar 5 billion ya. With awarded 5 billion. Tadi 300 miliar. 300 miliar sekarang 5 billion. 5 billion itu berarti 5.000 ya taruh di sini ya. 5 miliar soalnya ya. Sorry. Iya, minus 5M. Ini minus ya berarti ya. Kita kerugian 5 kan. Kalau ya benar kalau Olivia menang kemungkinan 5 miliar. 5 miliar lagi kita rugi kan. A court trial will cost Herman another lawyer fees. Nambah lagi lawyer fee. Lawyer fee-nya di sini berarti. Iya. Lawyer fee-nya di depan sini bukan? Minus 1 miliar lagi ya.
Kalau menang dia bayar lagi 1 miliar ke pengacaranya itu gitu kan? If the case goes on, Herman think the one will win with expected award 5 billion. A court trial will cost Herman another 1 billion for lawyer fee. Oh, lawyer fee ini dikenakan menang atau kalah kali? Kalah menang tetap harus bayar. Kalau Kan? gue lihat sih kayaknya lawyer fee yang di awal itu yang 300 juta itu Untuk biaya prepare for the pengacaranya, judgment. prepare-nya. Ya, nah yang 1 miliar ini kayaknya kalau dia menang baru dia nambah lagi tuh 1 miliar buat si pengacara. Kalau kita, Benar nggak? Kalau kalau menang, kita menang. Oh, kalau menang. ya. Oh, berarti Jadi kalau itu menang. harusnya minus 5M tambah 1M minus 6M tuh harusnya. Enggak dong, kalau menang malah kok bayar lagi. Maksudnya kalau Olivia menang kok kita yang malah bayar? Enggak dong, si pengacara hebat. Kita bayar pengacara doang 1 miliar di sini. Jadi nggak perlu bayar si Olivia 5 miliar gitu kan. Kalau gitu ngapain kita menang? Kita udah ngapain Olivia Bentar, menang? Olivia menang pun kita harus bayar Olivia 5M terus bayar lagi si ini, bayar Bukan biaya bayar Olivia 5M, bayar ganti ruginya yang 5M. Kalau ganti Olivianya rugi ke 1M. Olivia kan. Herman akan menghabiskan 2 juta untuk If Olivia there is a chance 60% Olivia will win with an expected award of 5 billion kan. Trial will cost Ya, another kalau 1 billion. Olivia menang, biaya ganti ruginya 5 miliar kan. Dan Iya, kita iya. bayar biaya tambahannya itu 1 miliar. Biaya persidangannya. Oke, berarti sini 6 nih. Misalnya sini 6. Cabang yang bawah ruginya apa? Kalau Eh, Olivia kalah, kayak gini. Kayaknya gini deh. Kan ada 2 pilihan, dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Nah, pengadilan, kalau di luar pengadilan, jadi di si Herman itu akan menyiapkan 300 juta untuk lawyernya Olivia, ibaratnya itu dalam pengadilan. Ini dalam pengadilan. Di luar pengadilan dulu. Di luar pengadilan. Di luar pengadilan udah selesai nih. Di luar pengadilan, oh ya, nih di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan akan ada event bahwa si Herman akan bayar 300 juta pengacaranya si Olivia. Itu ininya eventnya di sini. Kalau di luar pengadilan. Nah, kalau di dalam pengadilan itu 90% itu 90% Salah, akan bisa terbalik. dibatalkan ya. Herman akan menghabiskan biaya sebesar 300 juta untuk biaya pengacara untuk menyiapkan keputusan ini. Berarti kan si Herman mengeluarkan duit 300 juta untuk pengacara supaya kasus ini di luar pengadilan kan gitu ya. Untuk memutuskan mau dibawa ke pengadilan atau tidak. Nah, dia juga nggak apa-apa di dalam pengadilan dengan chance 90% bahwa maksudnya itu bisa masuk pengadilan 10% dengan 10% kemudian 10% akan dibatalkan gitu loh. Jadi chance masuk dalam pengadilan itu 90%, tapi dibatalkan pun 10% gitu. Nah, berarti jika ini lanjut, bukan statement di pengadilan ini. misalkan jika lanjut tunggu sebentar. di Olivia pengadilan itu bukan pengacara Herman kan? Olivia itu penggugatnya kan? Olivia itu Ya, korban. Menggugat kan? Iya, itu Korbannya benar. kan yang menggugat Tapi kan? kan- Berarti benar. Iya. Kalau Olivia menang, dia harus bayar ganti ruginya 5 miliar, ditambah si Herman juga harus bayar biaya persidangannya itu 1 miliar. Iya, benar. Betul Cuma kan? gini, di sesi di awalnya. Jadi di luar pengadilan dia akan bayar pengacara si Herman kan sebenarnya kan. Jadi ibaratnya kayak nyuap lah. Udah kita lakukan Enggak, ini di justru luar ini pengadilan sih. aja. Justru Udah kayak gitu. ini yang saya baca nih apa namanya? Untuk memutuskan mau masuk pengadilan atau enggak, si Herman bayar 300 untuk judgementnya, maksudnya untuk menilai ini layak apa enggak dilanjutin nih ke pengadilan, dia bayar 300 juta itu kasih si pengacara yang tolong siapin kasus gue nih layak nggak dibawa ke pengadilan. Betul, gue setuju gitu. Jadi 300 juta itu kalau kita masuk ke pengadilan, uang persiapannya gitu, uang awalnya. Bayar pengacara konsultasi fee-nya lah.
Masuk pengadilan tuh kita udah keluar uang 300 juta masuk 300. pengadilan. Nah, begitu kalau kita masuk pengadilan, ada kemungkinan diterima oleh pengadilan tuh 0,9% kan? Hmm, Ada kemungkinan betul, ditolak 0,1 kan? betul, Nah, kalau betul. kalau nah ini yang gue bingung nih, seribunya ini tadi itu yang 1 billion itu lawyer fee. Ya, yang 1.000 itu honornya si pengacara. Si pengacara kalau Kalau menang kan, kalau kita menang kan, Olivia menang kan? Olivia bukan kita menang, Olivia menang. iya, Oh, Olivia Olivia kan menang. penggugatnya. Iya, Ini kita Olivia maksudnya kita kita di sama posisi Olivia kan Herman nggak atau di berhadapan. posisi Kalau Olivia Olivia nih? menang kita bayar pengacara mahal, enggak lah. Justru harusnya kan logikanya kita yang menang, kita bayar pengacara hebat dong. Benar. Logikanya gitu emang kalau Olivia yang menang berarti kan Kita ganti pengacara rugi kita, doang. pengacaranya si Herman kan berarti jelek gitu kan ya. Iya, kita Maksudnya cuma kan perlu bayar ganti rugi si Olivia itu tadi 5 Olivia M kan? 5M. 5 Iya, M. Nah, cuman kalau kasusnya Olivia kalah, ya kita yang menang. Kita ada tambahan 1 billion tuh satu lawyer biaya fee. betul, lawyer fee-nya betul di luar dari 300 yang tadi di awal. Tambah lagi Nah, 1M. Betul. nah, ini udah selesai nih sebelumnya AB di bawah ini nih ya kalimatnya ya. Ya, ya. Baru kita lanjut baca Zoom. Sorry, gue share ini aja deh. Share screen itu deh. Screen aja. Kita lanjut yang baca AB ini ya. Sudah di sini nih. Herman, assume that Herman made this decision on the basis of expected. What is the most he would willing to pay to avoid going to trial? Oh, kalau gitu berarti pakai opsi yang satu ini bukan sih ya, yang ini ya, yang minimize cost bukan? Yang paham gue nih. Kayaknya cost semua sih, soalnya kan biaya semua tuh. Makanya decisionnya ini aja dulu. Apa nih namanya? Kan kalau yang di atas itu case accepted, Ya, win ini segini. Nah terus kalau dismiss kan dismiss kan, coba kita lihat ya. Dismiss sudah selesai sih, dismiss sudah selesai. Si Olivia minta berapa sih? Mesti bro ini. kalau gua translate sih asumsikan Herman membutuhkan berdasarkan nilai yang diharapkan. Berapa jumlah tertinggi yang bersedia dibayarkannya agar tidak perlu diadili. B. Jika Olivia menang, Herman dapat mengajukan banding atas keputusan ada peluang sebesar 20%. Hakim menyetujui Berarti ada cabang proses lagi tuh. Iya. Kalau Olivia menang ada cabang lagi Iya. untuk melakukan banding. Ada banding. Banding tadi 25% itu buat Herman ngelakuin banding. Cuman ini ya, dia nggak menyebutkan kalau diselesaikan di pengadilan cost-nya apa, 0 ya. Rasanya Itu makanya tadi agak ini juga ya. ini ya, di sini ya. Nanti would like to settle out of court dan telah memulai itu kan yang pertama tuh Herman si Panji nggak masuk hari ini dan telah memulai pembicaraan dengan pengacara Olivia. Ini bersedia sudah yang pertama dalam proses pengadilan adalah keputusan di mana hakim akan memutuskan kelayakan Herman akan biaya sebesar untuk pengacara guna mempersiapkan keputusan ini dan itu asumsikan Herman keputusannya berdasarkan nilai yang diharapkan. Berapa jumlah tertinggi yang berdasarkan jika Olivia
Kayaknya di luar pengadilan itu nggak ada ya, nggak ada Nggak ada sidang. apa-apa deh kayaknya ya, dia selesai di sini. Nah, cuma tahap kedua dia nanyain ini nih, apakah Hmm, si Herman mau ajuin ke banding apa enggak nih? iya, berarti ada cabang lagi tuh makanya. Ya, kita Kalau cabangin Olivia ya dari menang, sana. kalau Olivia menang. Hmm. Kalau dia ngelakuin banding, Oh, 25% kemungkinan. 20 kemungkinan disetujui kan bandingnya kan, berarti 20 dulu ya. Ini kalau Olivia menang, Ya, ada ada decision event gitu. lagi ya. Iya, Eventnya banding. banding diterima ya. Appeal accepted kan. Ini appeal rejected kan. Ada tadi katanya 25% ya. 25%. Iya, 25% dan ini 75% kan. 5%. Nah, Iya. kalau accept berarti ke sini dulu ya. Kalau dia accept, Kalau tetap kalau menang accept, Olivianya. Olivianya bisa menang 90%. Mm-mm. Oke. Kalau menang tetap dapat 5 billion juga si Oh, Olivia. Jadi kita pindah sini ya. Kita bikin satu lagi. Accept ini. Ini Olivia menang. Menang banding beda Nah, sama yang sebelumnya. Ewin appeal kan. Ya, Oke. Tadi Berapa berapa biayanya? 5 200 billion ya. Eh, Expected kan tapi- award. tapi ini gue perlu ini juga nih. Ini 5 billion ini berarti nambah kah Iya. dengan yang Iya, ya. sebelumnya atau Billion ini yang sama 5 billion kayaknya itu ya. biaya yang sama? Mm. Kayak biaya yang sama sih harusnya. Benar. Biasa ini ya masa hukuman nggak ditambah, nggak di ini ya, Kan jumlahin nggak mungkin kan. jadi dapat 10 billion kan nggak mungkin. Berarti harusnya nggak ditambahin Iya. tuh, Mas Ayuti. Tetap 0. Tetap 0 ya, benar ya. Iya, Tapi tetap 0 ini karena Ya, cuman appeal kan itu biaya paling pengacaranya- biaya attorney. tapi kan pengacaranya ini ada 200 juta tuh. Iya, biaya Tuh. attorney-nya itu yang 200 yang harus ditulis di mana ya. Tambah With 200 additional juta. 500 juta itu. 200 sama tambah 500 Oh, juta. berarti memang Di si sini- Herman yang menanggung biaya ini dong, biaya Ya semua ya. pengacara. Jadi termasuk yang tadi 1 juta yang di awal itu kan another fee itu 1 billion lawyer. Kalau dia lanjut lagi banding, dia akan Tambah lagi, tanggung lagi 200. 200. Iya, Oh, berarti 200 memang ini gue nambah berarti tuh. gue taruh di sini ya. Di pengadilan ini kan kalau appeal-nya bandingnya diterima kan harus bayar 200 dan menang atau kalah bayar 200 kan di sini ya. Iya, 200 plus 500. Mesti ya. Nah, Dengan kalau tambahan menang 200 juta, dia tetap ini. Nah, kalau Olivia kalah, sorry ini. Expected ini ada. With N 500 million if appeal is heard. Appeal is heard. Kalau Olivia kalah, additional 500 juta, maksudnya gimana ya? Jadi jika si Herman banding, ada penambahan 200 juta biaya ini. Biaya apa namanya ini? Biaya pengacara. Dan 500 additional jika appeal itu dikabulkan gitu. Jadi berarti in total 700 dong. 700 dong 700 di sini ya satu tempat ini ya Pak Herman ya. Iya benar. Di satu tempat ya. 700. Nah, terus kalau misalkan si siapa namanya tuh? Si Olivia menang. Olivia menang masih tetap kan nggak ada tambahan kan 5 miliar yang tadi aja. 5 miliar yang tadi aja ya. Yang ini ya. Nah, cuman yang 1 billion ini kayaknya masih kita ini nih, Pak Sayuti ini. A court trial will cost Herman another tuh soalnya Herman another cost kan berarti kan. Iya. Another costnya Herman berarti 1 billion itu udah masuk juga tuh di trial will cost. Pada saat Olivia menang berarti dia udah harus ngeluarin 1 billion itu Di juga sini. tuh. Iya, tapi bukan buat Olivia ya, buat si lawyernya. Lawyernya sini. Berarti Iya, bukan di ini sini benar nih di harusnya. sini nih. Minus 100 lagi di sini. Minus 1.000. 5.000 Enggak. plus
nggak ada gitu ya. penjelasannya kalau Olivia kalah Menang. terus kita bayar ke pengacara 100 itu nggak ada klausel itu sih. Harusnya kalau Olivia menang kita bayar 100 ke pengacara juga tuh. Bayar 1.000, sorry. Coba kita baca sebentar lagi ya. Nah, 1 billion itu. Mm. If the test goes on, Trial will cost Sherman another 1 billion. Another. Berarti masih dari 5 billion, nambah lagi 1 billion gitu another cost-nya. Yang total 6.000. Iya, 6.000 makanya. Jadi Hmm. di Hmm. Buat aja di bawah, Ci. Di bawah 5.000 itu kurang 1.000 lagi. ini Ya di bawahnya. Di bawahnya aja. di sini Nggak bisa ya. nggak bisa. Di sini aja satu Oh, tanpa ini. langsung. Jadi 6 ya. Iya. 6. Iya, minus 6. Sorry. 5 billion plus 1 billion. Oh ya 6.000 Iya, ya. 6.000, betul. 6.000 berarti Nah, tadi berarti yang namanya bawah apa ini biar nggak ada lebih. nih. Nah, yang di bawah itu Olivia nggak. cost. Award, ini award plus attorney ya. Attorney fee ya. Iya. Ini nggak ada ya. Nggak ada. Betul. Jadi di awal ini dengan hitung-hitungan yang itu, kan sebenarnya kerugian semua ya. Iya semua rugi ya, semua minus ya. Ya, jadi dengan dia mengikuti apa namanya tuh appeal, kira-kira bisa nggak dengan kerugian yang dideritanya dia itu decisionnya dia mau appeal atau enggak gitu, Lis. Jadi misalkan yang di sini ya, setelah Olivia win, dia harusnya appeal atau enggak gitu. Harusnya di settle luar pengadilan ini ada biaya. Kalau nggak ada, ya otomatis kita berharap case dismiss malah di awal kan. Kalau case dismiss di awal dia rugi 300 doang. Ngapain dia berpanjang-panjang? Ini mestinya ada decision sih di sini, bukan ini doang ya. Setelah dia appeal, decisionnya kan dia appeal. Ya, nah itu harusnya decision di sini nih, di depan win sini. Decisionnya ya ini, decisionnya apa kalah atau menang doang kan? Ya, tapi kan jadinya even. Kalau decision itu kan mestinya kotak. Tadi continue atau stop tadi Pak. Iya, kayak gitu. Decisionnya. Jadi hitung-hitungannya jadi kayak ini. Harus hilang lagi. Enggak sih. Bisa nggak? Coba di-delete ini. Delete manual coba. Delete manual, di blok dulu, delete manual. Nah, itu di-delete. Pencet enter. Pencet deh. Ah, gitu. Nah, terus semuanya depan-depannya manual dia berarti. Bentar. Nggak hilang angkanya. Nggak di sini dia harus ada menu di sini. Ya, kok nggak ada menu. Itu namanya sih. Ini nggak ada. Ini. Nah, ini change to decision ya. Bisa nggak ditimpa? Bisa deh, jadi decision. Oh, enggak, dia di depannya. Mana yang si ini? Yang ini decisionnya. Enggak, mestinya kan decisionnya di sini. Jadi setelah si Olivia win, kan dia harus ada buat decision tuh apakah mau appeal apa enggak kan? gitu. Iya, banding di sini atau ya, yang ini ya berarti ya. Iya. Ya kadang masih ada bug gitu, diklik dia nggak muncul ini. Mesti reset ya. Ini tadi ada bisa muncul. Enggak. Lagi. Lalu bisa sih? Enggak bisa ya. Tripen lu kok 2 ya? Ya nggak tahu tuh makanya. Change, reset.
Udah reset aja lah. Nah, ini ada bisa nih. Nah, Atau coba delete manual deh. Delete manual deh. Ininya. Dari OBP. Nah, ini bisa nih. Anti decision ya. Berarti ini ya, yang tadi ya. Ya, Olivia Win jadi decision. iya decision. Iya, decision continue atau stop. Decision. Bisa nggak? Wah, nggak dapat deh. Nggak dapat, selalu di depan Olivia deh. Win. Thanks to event. Ini decision. Ini super menang. Olivia Wins thanks to Remove kok. ya insert decision kali ya. Di sini insert decision. Coba, iya benar-benar. Coba. Enggak, dia di sini depan. Ditambahin jadi kan dia. Oh, lo kok ke belakang dia nambahinnya? Ah ya, ini berarti harus lagi segala ini. Coba ke sini. Ke sini. Oke. Reset aja. Kita udah punya gambaran lah ya. Kita coba mulai baru ya. Coba. Ya di situ ya. Benar. Ya, dengan baru aja. Oke. Oke, langsung aja. Ya udah, nggak usah PDF-nya lah ya. Langsung aja udah tahu ya. Iya. Kita bikin langsung baru. Decision. New. Dua kan? Import atau outport. Iya. Outport. Nah, terus itu ada ini ya, ada width-nya ya. Width-nya itu berarti Ini masih benar ya? Angkanya 300 sama Benar. 0 ya? Benar. Minus 300 ya. Ya. Oke. Nah, terus itu ini masih benar ya? Cash diterima sama ya. cash ditolak ya? Iya. Ini namanya event kan? Dua ya. Iya. Bukannya decision itu ya? Enggak ya? Event. Kan kita nggak punya kontrol ya ke outcome-nya ya. Oke. Jadi ada chance-nya ya. Oke. Case accepted. Yes, dismiss ya. Reject lah. Ya. Oke. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Ke ininya dulu. Angkanya, harganya berapa tadi? Nggak ada ya? 9 ini, chance-nya. Chance-nya doang ya. Ini biayanya nggak ada ya? Iya. 9. Chance-nya 9 sama 1. 0,1 ya. Oke. Nah, setelah itu Kalau ini tadi masih benar ya? Berarti event lagi tuh pasti potensi si Olivia menang. Langsung sini ya? Iya, event lagi langsung situ ya. Event lagi di sini 2. Iya, Olivia Dan win. sini Olivia win sama Herman win atau inilah ya Olivia kalah lah ya. Oke. Nah, chance-nya tadi 60% ya. 60-40 ya. 60-40. 0,4. Ya, terus Ya, masih benar nggak tadi? minus 7, minus 6.000 ya. Minus 6.000 ya. Minus 6.000. Minus 6.000 masih benar ya? Iya, si Herman minus 6.000. Oke. Itu decision nih. Oke, Olivia wins ini. Decision. Si Herman appeal. Oke. Decision 1. Appeal. Continue sama stop aja, continue, stop. Dan appeal ya. Bawa stop gitu ya. Iya. Oke. Terus Herman appeal ada biayanya? Ada. Oh, Herman appeal ada pilihan ya? Ada pilihan 2 ya gitu ya? Iya. Yang ini kan? Iya. Berarti ini aja dulu, continue, stop aja dulu. Nanti kalau continue baru Herman appeal-nya itu. Herman appeal. Ini continue dulu gitu? Iya.
Continue Oh ya, appeal Continue itu. stop. iya iya iya. Continue appeal. Apa ya? Continue appeal. Ya, Gitu. ya. Baru nanti di situ Stop. Terus ada baru ada biaya appeal-nya. lagi. Ya, eventnya appeal. Event 2, appeal diterima. Gitu ya. Ya, appeal, ya appeal accept ya. Ya, ya. Appeal. Ini bisnis. Dan gitu ya. Appeal itu berarti dia kena 7.700 ya. Minus 7.000. 700 nih. Ini ya. 500 Sama tambah 200. 200 ya. Ya, 700. Nambahnya tapi 200 doang kan, 500 udah di depan tadi harusnya. Di mana? Waktu sini ya. Waktu di situ Mau, kan tadi mau 600 pengadilan kan. udah bayar dulu Bukan 200 ya. di 600, di minus 600 itu. Kan begitu 6.000. Olivia Win kan udah harus bayar ke Olivia 6.000. 5. Iya, 6.000 ini. 6.000 ini Enggak. kan sebenarnya kan terdiri dari 1.000 buat pengacara, yang 5.000 buat Olivia kan. Ya, tapi kan di situnya jika banding dikabulkan kan. Jika banding dikabulkan, Iya, dia harus bayar ya. 200 sama 500. Nah, iya, Oh, kayaknya 500-nya salah. itu Berarti kan ini belum bayar 500. berarti. Ini bayarnya pasti belakang kan kalau appeal-nya, kalau banding diterima dan udah putus pengadilan. Harusnya sih ini masih nol ya. Cuman ini catat dulu, taruh di sini dulu ya. Karena kan ini aktualnya kan belum dibayar, makanya dia mau continue appeal. Ya kan ini harusnya nol, ini nggak ada biaya. Kalau dia stop nggak appeal pun dia harus bayar jadinya, karena Olivia-nya udah win. Iya. Kan Oh, Olivia-nya gitu udah ya. win. Iya. Berarti harus Gitu. ada Makanya itu tempat harus 6.000 ini dibalikin dong. Kalau dia appeal-nya menang kan? Enggak, sebenarnya kalau kan angka appeal itu dari dia situ. menang. Ya di suatu tempat lah di belakang sini. Nanti kalau terakhir Herman menang, harusnya duit 6.000 dibalikin kan nggak jadi di denda. Kalau Herman menang kan Aduh. 5.000 lah, 5.000 sorry. 5.000 itu kan ini ganti rugi si Iya Olivia ganti ruginya menang. dibalikin. Ganti rugi nggak jadi ganti rugi kan kalau Hermannya ternyata menang kan? Emang harus mikir ke situ juga ya? Ya di sini makanya dia harus appeal kan. If Olivia wins kan, the same expected award billion. Ya. Kalau dia kalah ya nggak ada ganti rugi dong. Jadi kalau Olivia itu menang sebelum kita appeal atau setelah kita Setelah appeal, appeal, itu sama aja, dia akan terima 5 billion kan. iya 5 billion yang sama Kalau benar. berarti Olivia menang di sini kan, Olivia menang, atau kalau appeal itu berarti Herman kalah appealnya gitu kan. Iya. Berarti ini tambah event 2 ya. Appeal-nya Olivia menang apa kalah gitu kan ya? Benar Iya, nggak setuju? Iya, betul. bisa. Sini ya. Betul. Berarti Betul. sini Olivia wins appeal ya. Ya, Nah, terus yang kedua Olivia aja deh yang kita fokus Olivia lost test appeal ya. ya. Nah, persentasenya berapa tadi peluangnya? Kalau Olivia 60 ya? win, dia tetap sama tuh, dapat 5. Oh, ini yang Iya. appealnya 90% Olivia wins loh. Ini yang 25 mengikuti banding Yang mana? yang appeal ini ya. Ini accept ini, accept appeal accept itu 20 ini appeal accept. Ya ini ya. 0, Ya, itu berapa tadi? 0,25. 0,25. 0,25 yang diterima ya. Nah, terus di 0,75 situ ditolak ya. 0,75. Oke. Ya. Nah, itu yang 90% itu akan menang ya. Oke. nah, ini 90% menang kan? Nah, kalau Olivia menang 90% berarti 5.000 nggak di-charge lagi kan? Nah, maksudku di sini nih kalau Olivia kalah, denda tadi yang dikenain ke Herman nggak jadi denda. Itu kan tujuannya. 5.000 itu balik. Iya, 5.000. Balikan 5.000-nya kan? Iya. Terus 200 millionnya? Apa? Gimana? 200 millionnya? Oh ya, 200 billion taruh. Itu kan tetap 200 billion itu biaya apa? 200 billion. Itu bandingnya. Ini banding. bill. Bill ini.
Oh, berarti 200 billion ini kan appeal di sini dong harus bayar ya? Iya, di situ harus Yang bayar mana dan di nambah sini? lagi 200. Ya, betul. Di sini atau yang di sini? Harusnya sih accept ya. Appeal accept. Kita baca ya. Eh, harusnya yang sebelumnya karena kan Oh, dia ini berarti sini kali ini. Ini 500 appeal accept, 200 di sini berarti gini. Ini 700 Iya. bukan? Minus 700 kan? Kalau di sini minus 200 nih biaya itu tadi apa bahasanya? Kalau mau continue appeal kan bayar si pengacara 200. Nanti Iya, kita tapi kasih dulu. udah include di 700 itu harusnya si 200. With an additional, enggak additional. 500, sorry, bukan 700 nih, salah berarti. 500. Hmm. Ini attorney fee. Ini additional 500 attorney fee juga kali additional ya kan? If appeal is heard. Berarti sini additional atau Appeal fee gitu aja, Bang. berarti ya. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya seharusnya si Herman itu appeal atau enggak gitu. Tujuannya sih ke sini sih pengennya, pasti kayaknya ya. Enggak, kita kalau misalkan potong nih, Udah ngasih kelihatan nggak semua di sini? Ini ya, Iya kelihatan kan? semua ya. Kalau misalkan appeal wins ini kan 6.500. Nah, ini berarti dia double ya? Double angka ya? Kalau dia nggak ngajuin ya? Kalau si Olivia win, dia pasti double apa namanya? Double Sini kan? biaya ya? Enggak, dari depan dulu kita Oh, dari paling depan nih. Ya, dari daunnya, Nah. enggak, daunnya. Dari daun yang di depan ini. Dari Olivia Wins Appeal. Oh, Olivia Wins Appeal. Oh, dari rantingnya. Iya. Dari ujung ya. Turun ke bawah gitu. Nah, kalau dari sini kan dia, kalau misalkan benar angkanya nih ya. Nah, ini kan ada angkanya nih. Dia harus bayar 6.500 plus 500. Berarti dia harus bayar 7.000. 7.000 ya, 7M. Yang ini aja nih angkanya nih. Ya, ini 7M kan. Nah, terus kalau misalkan dia appeal-nya itu nggak diterima gitu ya. Nah, dia hanya bayar 2.000. Appeal-nya diterima. Yang ini appeal diterima, tapi Olivia kalah di pengadilan banding. Oh, dia ini bayar 6.500 ya. Iya. Jadi kalau misalkan appeal-nya itu nggak diterima, dia bayar 6.500. Kalaupun diterima, tapi dengan catatan Olivia menang, dia kalah 7.000. Tapi kalau misalkan di appeal-nya diterima dan si Olivia kalah, dia hanya bayar 2.000 kan gitu ya. Ya kan? Kan pertanyaan terakhir itu, jika Olivia menang, apakah memang si Herman itu harus mengajukan banding gitu? Ya emang benar ya, harus mengajukan kan dia ya. Kalau dari sini ceritanya. Jadi kalau dia ngajuin banding, tapi dengan catatan si Olivia kalah di bandingnya gitu. Iya, pengennya Olivia kalah. Oh, infonya sih tuh Olivia menang ya. Berarti dia harusnya nggak ngajuin banding. Jadi kalau misalkan dia nggak ngajuin banding, dia hanya bayar 6.300. Oh, ada minus 2 di sini ya. Olivia win. Oh, sorry. Tadi gua set ini nih. Apakah mau pakai minimize cost? Harusnya kan? Ini terkait cost kan ya? Iya nggak? Begitu bukan sih tadi? Cara memakai ini. Ini sih bukan, nggak tahu juga sih fungsinya itu apa. Coba ditentang. Nah, Ada bedanya nggak? Ini udah cost nih. Enggak, maksud gua kan di sini ada ini 6.000 ya. Iya, berarti kalau pada saat di court itu udah kejadian, maksudnya di pengadilan itu benar-benar si Olivia udah harusnya dia nggak akan banding. Ya kalau menurut cerita ini ya. Jadi dia stop. Dia itu hanya bayar 6.300 ya. Olivia menang. Continue appeal. Minus Iya, 6.500, 6.300. Iya,
Jadi Minusnya 6.000 ditambah 300 yang dikeluarin di iya, awal, 6.300. Ini ada iya, kok angkanya. Pas minus 6.300 benar. benar ya. Jadi Benar udah. iya, jadi kalau misalkan dia nggak, kalau misalkan dia banding dengan catatan Olivia menang, dia rugi Lebih rugi 5.000. lagi. Ya, Ya, 7.000. 6.500. Ya, Iya. tambahan kosnya. Benar. Nanti kalau gini jadinya gimana dong? Ah, Continue appeal apa ini? Di sini Olivia wins kan? iya, jadi seharusnya si Herman itu nggak naik banding, karena tetap aja dia rugi. Ke atas misal continue appeal rugi 6.500, ke bawah rugi 6.300 gitu ya. Ya, kalau yang mau dikejar tadi Olivia kalah setelah Iya, banding, kan dapatnya cuma minus 62, mi- minus 2.000. minus Ada 2.000. peluang untuk dapat dapat paling kecil kan, Ya kerugian rugi paling Iya, kecil 2.000 kan. deh. Rugi Iya, 2.000 atau rugi 7.000 gitu kan. 7.000, hmm. betul. Ya, jadi intinya kan catatannya di situ si Olivia menang ya kondisinya ya. Ya akhirnya seharusnya sih dia nggak appeal gitu. Ya Nggak naik kalau banding. Olivianya menang juga setelah banding, kosnya makin Iya, gede jadinya. iya, iya. Betul. Ya, ya Minus berarti kalau 7.000 itu. Olivia menang di pertama, baiknya jangan banding gitu kan. Ya, karena biayanya cuma 6.300. Oke. Bungkus? Kalau menurut Bungkus. gue tetap banding. Iya. Kalau menurut gue tetap banding supaya bisa Enggak, dapat soalnya kan opportunity peluang minus iya, 2.000. iya, soalnya kan keputusan sorry, bukan. Pernyataan terakhir itu tuh, if appeal is heard, if Olivia wins kan di sini nih. If Olivia wins, should Herman appeal kan gitu ya. Iya ini Itu makanya ini terakhir. Olivia wins kan, Olivia wins kan, should appeal kan. Enggak, yang terakhir dehnya. Yang paling ujung, kan paling ujung itu udah naik banding kan tetap Kalah. Olivia win, ya, tetap kalah si Herman ya. Ya 90% menang soalnya Olivianya, Iya. gede banget persentase menang. Iya. Iya. Makanya Ya, kalau ngeliat ininya dari bobotnya itu, lebih baik gak usah appeal. iya, betul. Bungkus dah bungkus. Terus ya, ada ini nggak ada not catatan. Kita bilang catatan dia tadi. Duit 5.000 ini tadi ada nyata ini duit settlement apa hilang ya? Kan di dalam kan 5.000 plus 1.000 kan itu. Iya nggak tadi kan gua ada catat di sini settlement gitu. Ini hilang sendiri. Ya. Ini eternity kan? Bahkan tadi udah dikasih. Ya takut ditanya lupa di sini ya. Coba aja lah. Ini tadi 500 bayar tadi. Ya. Kita balik ke kampus. Udah, Listi. Pak Ali sama Pak Jeffrey nggak? Iya, Yuk. Ini Pak Jeffrey setuju ya berarti ya? ya. Bayar 1 miliar ya? Setuju. Setuju. Ya, balik ya. Oke. Iya, iya. Ah, caranya gimana cabut nih? Tadi kemarin juga kita nggak bisa balik akhirnya ini. Kita keluar kan dari meetingnya kan. Oh, berarti lift ya? Kita terus. Oke, lift dulu deh. Bukan ada cara kali ya. Video ini. Terus kedua kemudian Nggak bisa ya? Harus masuk lagi. oh. Yang lain sih masih pada penuh ruangannya sih. Bisa live meeting balik lagi nanti ke linknya. Iya. Nggak ada kayaknya nih, nggak tahu cara live dari ini, live breakoutnya. Nggak ada pilihan live breakout soalnya ininya. Harusnya di pilihan live itu ada dua, live meeting atau live breakout. Tapi nggak ada Iya pilihannya. benar. Oke, gimana? Live aja. Biasa tunggu Pak Arif tarik aja kali. Cek ada siapa? Nggak usah live meeting aja. Kita join ke itu kayak kemarin. Join Yang lagi. tadi ya. Ke
yang awal. Ya udah, ayo. Iya, 1, 2, Ya, 3, oke. 4. Yuk. Hmm.